Piknik ke Jogja naik bus patas, lewat Solo lihat sungai berantas. Assalamualaikum sobat Netitas, semangat meraih mimpi tanpa batas. Halo guys, kembali lagi di podcast Netitas. Seperti biasa dengan saya Alista Tapiani dan bintang tamu kita hari ini yaitu Putri Aprilia. Jadi Putri baru-baru ini baru aja dapat prestasi yaitu sebagai siswi yang sering berkunjung ke perpustakaan dan juga siswi yang paling sering meminjam buku. Oke Putri, sejak kapan kamu sering berkunjung ke perpustakaan? Sejak awal-awal masuk kelas 9 sih. Karena waktu itu kan aku gak punya banyak teman. Kalau gak punya banyak teman tuh suka pendiam gak sih? Jadi susah bersosialisasi sama orang. Jadi daripada aku diem terus di kelas, mending ke perpus, baca-baca buku gitu atau ngadem. Kenapa kamu bisa berpikiran kayak, oh ini aku harusnya berkunjung nih ke perpustakaan? Kayak harus mulai gitu, harus dibiasain. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Menambah wawasan juga sih. Selain kesepian gitu temennya, buku juga bisa loh jadi teman. Itu pikirku. Berarti kamu ini termasuk hobi membaca dong? Enggak. Terus hobi kamu apa? Hobiku menyanyi. Lalu kenapa lebih milih membaca di perpustakaan gitu daripada latihan nyanyi? Karena kalau latihan nyanyi di kelas tuh kayak malu sendiri. Ya sih, ya benar-benar gengsi. Takut diketahui juga. Iya banget. Jadi kalau aku sukanya sendiri ya mending ke perpus aja sih, baca-baca sendiri gitu di pojokan malah. Iya. Terus pengaruh apa gitu dan manfaat apa yang kamu rasain ketika kamu sering berkunjung ke perpustakaan, sering baca buku gitu? Ada gak sih gitu? Oh, ada lah pasti. Kayak apa contohnya? Kalau ngobrol sama orang tuh jadi nyambung. Ngobrolin apa aja ke kitanya jadi tahu. Oh iya itu. Karena nambah wawasan juga ya dari Benar. buku, jadi lebih baik lagi gitu dalam bersosialisasi. Terus ke nilai kamu ngaruh gak? Ngaruh banget. Kan guru suka nanya kan di kelas. Semisal guru ini nanya sama kelas kita, lalu gak ada yang bisa jawab. Nah, seenggaknya ada aku yang bisa jawab. Iya. Dari hasil membaca juga tadi. Berarti membaca itu bukan hobi, tapi suka gak? Atau cuma karena butuh aja gitu? Jadi kepaksa? Oh Iya, kan membaca itu suatu kebutuhan, bukan termasuk hobi. Tapi bisa juga sama hobi. Mau gak mau harus tetap baca itu. Iya banget. Tapi aku salut sih sama Putri. Soalnya ini fun fact guys. Jadi, oke, cerita dulu ya. Jadi kelas aku itu dekat banget sama perpus. Ini perpustakaan, terus ini kelas sebelah, dan ini kelas aku. Itu benar-benar deket banget. Gitu berapa langkah sih? Pokoknya deket banget. Tapi selama aku belajar di sini waktu kelas 9 ya, sorry itu kelas 9. Jadi aku tuh ke perpus cuma sekali gitu, 2 kali. Itu pun karena disuruh guru buat pinjem buku gitu buat tugas. Ada buku harus ngambil ke perpus gitu tugasnya. Karena benar-benar kayak baca tuh males banget ya sih. Kalau misalkan disuruh milih nih ya, kayak lebih baik nonton penerangan gitu dari guru. Kan suka ada videonya, atau baca buku. Ya lebih baik nonton penerangan gak sih? Penerangan dari guru gitu. Terus kan sekarang juga banyak novel yang dijadiin kayak series film gitu. Dan aku lebih baik gak baca novelnya itu. Terus lebih baik juga kayak nonton filmnya aja, soalnya saking malesnya kayak 4 menit aja udah ngantuk gitu. Terus Putri pernah gak gitu males kayak gak mau baca gitu? Pernah banget. Kalau lagi ada banyak masalah ya kan, itu males banget sumpah. Boro-boro mikirin buku, masalah kita aja belum selesai. Nah terus kamu kan sukanya menonton video. Aku gak suka, ngantuk sumpah. Tapi sumpah lebih baik nonton video ya sih. Aku enggak. Kayak kalau misalkan series gitu daripada baca novel kan itu cuma bener-bener tulisan doang gitu, gak ada gambar. Kalau di film itu kayak jauh lebih baik, terus seru aja. Aku bahkan dulu saking sukanya itu termasuk kecanduan sih dan gak boleh. Bahkan sampai sehari itu bisa kayak berjam-jam gitu kan, ada yang satu episodenya tuh 1 jam gitu, 30 menit, dan itu aku kadang suka tamatnya 1 hari full, saking sukanya. Begadang tuh. Iya. Mau gak mau, soalnya kan penasaran gitu sama alur ceritanya. Terus ngomong-ngomong, gimana cara kamu mengatasi rasa malas itu? Mencari motivasi baru. Seperti
aku sering dikasih tamparan loh, secara gak langsung atau langsung. Tamparannya berupa kata-kata, misal orang lain banyak loh yang berjuang keras untuk masa depannya, lah kamu kan diem terus, gak ada kemajuan. Ya gak ada usahanya. Iya banget. Aku sempat mikir, ini orang-orang kok pada pintar, pada beruntung, pada keren, kok aku enggak? Ya aku mau lah, jadi kayak mereka. Jadi mau gak mau harus baca. Jadi selangkah demi langkah aku mencoba untuk berkembang. Tipsnya apa sih gitu buat kayak biar semangat lagi buat baca, kayak buat orang seperti aku gitu? Mulai cerita sama apa ya, novel atau cerita favorit kamu aja. Dari Wattpad aku sering loh. Tapi pernah sih aku juga waktu itu baca Wattpad, tapi gak tamat saking malesnya. Tapi kalau misalkan udah kayak masuk ke dalam cerita itu, ya mau gak mau harus baca, soalnya harus Penasaran? Iya. penasaran. Terus berarti Putri ini termasuk orang yang rajin untuk aku. Karena menurut aku rajin membaca itu, suka membaca gitu, udah benar-benar rajin. Pernah gak sih siswi serajin Putri ini mengalami masa nakal? Masa nakal pernah dong. Aduh. Ceritain gimana? Dulu kan waktu pelajaran ada lah ya, pelajaran suatu pelajaran. Kelas berapa? Kelas 9. Oh, baru-baru ini ya? Mungkin beberapa bulan yang lalu. Kan masih di SIP ya kan? Iya. Aku SIP 2. Ada temanku nih. Satu temanku yang emang udah deket banget sama aku. Dia ngajak ke WC. Terus? Putri ke WC yuk, aku kebelet nih, katanya gitu. Oh ayo. Terus izin ya kan? Iya. Dia nyuruh aku yang izin loh, sumpah. Kebiasaan banget. Tapi kamu mau izin? Iya. Udah diizinin ya kan? Iya. Langsung keluar. Aku nongkrong loh di depan kelas. Di depan Padahal kelas? guru Terus gurunya enggak gitu? Kamu nongkrong di sana? enggak. Tapi temanku teriak-teriak loh. Bercanda gitu. Tapi kok sama gurunya bisa enggak sih? Lama kamu nongkrong di situ? Mayan kan 25 menit. Lama loh itu Put. Iya. Aku kan sempet ngomongin sama dia kan. Cepetan dong. Ketakut gurunya marah ya kan. Tapi pengalaman itu seru gak? Seru sih menurutku, pengalaman juga. Karena lulus. By the way, siapa nama teman kamu itu? Priska. Priska? Yes. Hai Priska, kamu menjadi salah satu orang yang pernah membuat Putri bolos dari kelas. Gila Priska, hebat, lanjutkan. Tapi aku juga pernah loh Apa? izin ke WC atau sendiri? pulpen, iya sendiri. Padahal jajan ke kantin. Ke kantin? Iya. Tapi itu sendiri? Iya, lama juga. Tapi emang sih, kayak entah, kayaknya cuma sedikit kemungkinan deh siswa yang gak pernah ngelakuin itu. Aku sendiri juga pernah. Pasti banyak sih, pasti banyak. Apalagi kalau pelajarannya suntuk. Iya, ngantuk banget, gak kuat. Kalau misalkan pelajaran itu tuh kayak saking malesnya udah nge-stuck gitu, nggak bisa lagi buka-buka pelajaran lain. Materinya guys sampai otak loh. Terus Putri waktu mengalami kenakalan itu kamu nyesel gak? Atau kayak gak apa-apa gitu, asikin aja? Asikin aja. Sebenarnya kalau aku bolos, aku ketinggalan dong materi yang tadi dipaparkan. Tapi bisa lah aku akali dengan membaca nanti di rumah. Terus pengalaman itu kalau misalkan diulang gitu, kamu bakal tetap ngulanginya atau enggak? Ngulangin kalau emang bener-bener mau dan terpaksa sih. Soalnya jadi pengalaman seru juga. Iya. By the way, kamu punya buku favorit gak gitu waktu baca? Buku favorit? Aku sebenarnya belum pernah beli atau dikasih buku lalu jadi buku favoritku, belum pernah. Tapi kemarin kan dikasih buku penghargaan ya? Iya. Waktu kamu dapat prestasi itu ya? Yes. Ada 2. Yang satu, maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Lalu yang kedua, sesekali kita butuh sepi. Nah, yang kedua ini yang aku suka. Ada apa? Boleh ceritain? Ada yang relate loh sama aku. Apa? Ya di situ jangan merendahkan orang lain hanya untuk menjadi hebat. Oh iya. I see, kayak kalau misalkan orang ini kalau mau hebat gitu gak perlu merendahin orang lain, kayak ya udah bikin diri kamu jadi hebat gitu, gak perlu merendahin orang lain. Emang sih banyak yang kayak gitu. Jangan bersaing ya kan, kita mah kita aja. Iya ya udah kita aja, gak perlu peduliin orang juga, fokus ke diri kita. Terus kamu suka pelajaran apa di kelas?
PKN. Kenapa? Why kamu suka PKN? Tapi menurutku PKN itu emang sih gak terlalu sulit, tapi banyak juga yang perlu dihafal kayak sejarah atau apa. Sejarah panjang banget gak sih? Iya asli, tapi seru kalau misalkan diterangin. Kalau kita yang baca sendiri tuh kayak males. Kenapa kamu suka PKN? Suka aja gitu sama hal yang berbau kenegaraan. Tapi apa pelajaran yang paling kamu gak suka gitu di kelas? IPA. Why? Sulit gak sih? Iya banget, apalagi fisika. Oh my god. Tapi beberapa hari yang lalu ada sih yang naruh di otakku. Apa? Aku disuruh maju ke depan ya kan, untuk menjawab pertanyaan. Ditunjuk kamu? Iya. Lalu ya lumayan lah bisa. Tapi setelah beberapa menit kemudian ganti materi lagi, gak ngerti lagi. Jadi lagi. materi yang tadi baru aja nyampe di otak itu harus buka lembaran baru lagi gitu, materi iya. baru. Padahal lagi senengnya loh sama materi itu, tapi diganti lagi. Jadi sampai sekarang kamu tadi bilang kalau baca itu kebutuhan ya. Sampai sekarang itu masih kebutuhan, bukan hal yang kamu suka. Benar sekali. Kebutuhan kalau di kehidupan sehari-hari kan membaca pasti sering. Misalnya lihat spanduk pasti dibaca. Kadang dibaca, diresapi juga. Ini artinya apa sih? Aku searching loh langsung di Google. Jadi tahu gitu maknanya. Iya. Jadi baca itu sangat penting ya? Penting Menurut kamu? banget. Kenapa? Sedikit demi sedikit bisa menambah wawasanku. Tapi ngomong-ngomong, cita-cita kamu berhubungan dengan membaca gak? Aku nggak tahu sih cita-citaku, tapi antara abdi negara, semisal kayak Polri, TNI, beneran itu cita-cita kamu? Yes, jaksa, hakim, pengacara, tapi belum tentu, lihat aja nanti. Aku doain kamu sukses. Amin. Kenapa? Kenapa kamu ingin jadi salah satu dari itu? Aku suka membela negara. Tapi kalau dari cita-cita itu, kamu itu emang ingin sendiri atau ada yang memotivasi gitu? Ada yang motivasi. Aku kan suka nonton drakor. Oke, ya. Kenegaraan, Intel ya kan, Nah. hakim, jaksa. Duh, ini keren banget. Aku juga Drakor pengen. apa? Stranger, terus Law School. Lagi ya. Aku gak nonton sih, gak tahu ceritanya. Padahal itu booming dulu. Oh, jadi kamu gara-gara nonton itu jadi termotivasi? Yes. Suka tarung-tarung juga. Suka sama cewek yang berani gitu, nggak lembek. Oke, Putri, jadi apa nih yang kamu mau sampaikan kepada penonton setia kita? Kayak motivasi atau kata-kata apapun buat mereka yang malas membaca. Pemikiran dan spekulasi terhenti. Buku adalah mesin perubahan. Jendela di dunia mencusuar, didirikan di lautan waktu. Oke. Terima kasih Putri untuk hari ini sudah banyak memberikan motivasi dan juga tips-tipsnya untuk saya dan orang-orang di luar sana yang sangat malas membaca. Oke guys, jadi itu dulu podcast kita hari ini. Dan juga selanjutnya kalian tungguin aja bakal ada podcast selanjutnya. Jangan lupa ditonton. Bye bye, see you next video.